Kita buang pelan-pelan. Pastikan pisaunya tajam dan harus hati-hati ya, teman-teman. Hati-hati karena kalau melukai daripada batangnya ini nanti dia akan jadi menghitam. Jadi teksturnya kurang bagus. Walaupun nanti daunnya akan berganti. Nah ini pelan-pelan kita seperti ini. Nah ini kita buang, nanti sampahnya kita kumpulin. Harus tetap bersih. Nah yang seperti ini kita potong. Gunanya apa? Supaya nanti halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Rel Gontai, orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai. Pagi ini apa yang kira-kira kita bisa persembahkan untuk Indonesia? Banyak sekarang ini orang sedang musim ada fenomena bonkla. Bonkla itu bonsai kelapa. Nah, saya coba memberikan sedikit pengetahuan yang mungkin mudah-mudahan ini bisa berguna bagi kita semua kan, karena orang sekarang lagi musim banget nih dengan bonsai kelapa dan juga beberapa bonsai-bonsai lain yang sekarang sedang marak di tengah pandemi corona ini, sehingga orang bisa bekerja di rumah, mengisi waktu, kekosongan waktu, tidak lagi banyak di luar rumah. Nah, saya akan memberikan sedikit, ini ada beberapa contoh bahan bakalan bonsai kelapa yang sudah saya siapkan. Nah, saya duduk dulu. Banyak beragam kelapa, ada kelapa gading kuning, ada kelapa kuning, ada kelapa hijau, ada kelapa nias, ada macam-macam kelapa. Semua pada dasarnya, pada intinya adalah bisa untuk dilakukan pembonsaian kelapa. Kalau ini yang contoh ini adalah bonsai contoh kelapa gading kuning. Nah, ini adalah bibit. Kalau kita cara memilih bibit dari kelapa yang akan kita jadikan bonsai, itu kita pilih yang tua, kemudian kita kocok-kocok. Kalau dia tidak berbunyi, itu berarti kelapanya nggak bisa untuk dijadikan bibit. Nah, nanti setelah itu dia akan tumbuh nih. Nah, ini saya sudah punya yang tumbuh, contohnya satu. Ini sudah terlalu besar sebenarnya, tapi ini nanti akan kita kupas. Tapi kupasnya itu harus pelan-pelan karena akarnya kan sudah mulai ada ini. Nah, ini contohnya. Kemudian ada lagi contoh yang di atas yang ini. Nah, ini yang sudah saya kupas. Ini sudah tumbuh akar. Nah, ini batoknya sangat kecil sekali nih. Ini contohnya batoknya sangat kecil. Dan batok kecil ini nanti kita amplas pelan-pelan pakai amplas yang agak kasar, kemudian amplas halus. Kemudian bisa kita cat atau kita vernis sehingga dia tidak pecah. Nah, ini kita menanam dengan pola stek air. Ada bisa stek air, bisa kita pakai polybag, bisa pakai pot langsung yang kecil. Nanti tergantung pemrograman apa yang akan kita lakukan. Saya juga punya beberapa koleksi bonsai ini. Ficus Benjamina yang sudah saya sambung dengan beringin dolar, kemudian beringin Korea dan Kimeng. Ini sudah hidup nih, alhamdulillah ini sudah hidup. Kalau ini Ifrik masih dalam tahap baru hasil pendongkelan. Teman-teman semua, bagaimana caranya? Saya akan memberikan contoh. Nanti kalau pengupasan kelapa mungkin ini kita kupas seperti ngupas kelapa biasa. Yang ini tadi, kalau sudah tumbuh ya ini ya. Seperti kita mengupas kelapa biasa, kemudian akarnya pelan-pelan kita rapi-rapikan, kemudian kita buat seperti ini. Nah, ini salah satu contoh yang sudah bisa bakaran, yang sudah kita bonsai melalui pemrograman. Apa yang harus kita program? Kita akan program akarnya dulu. Program akar ini berbagai cara, bisa kelapa ini melalui media pasir. Yang penting medianya poros, artinya poros itu begitu airnya kita siram, itu langsung turun. Itu namanya poros medianya. Jadi kalau medianya kasar dia kan susah nih akar ini untuk menembus tanah. Nah, ini sekarang ini saya punya bakalan juga yang sudah saya kupas. Ini akarnya sudah lumayan. Nanti sebelum kita lakukan penanaman untuk akar-akar yang seperti ini kita guntingi saja. Ini kan tidak perlu nih. Ini ada akar yang pecah seperti ini nanti bisa menimbulkan
pembusukan. Nah ini yang harus kita potong. Potong saja nggak apa-apa. Bentar, kita potong supaya dia tidak busuk. Nah yang akar-akar seperti ini kita guntingin aja, dia tidak akan mati. Nah karena ini akarnya kan banyak nih. Nah saya sudah siapkan juga pot sementaranya agar nanti bagaimana cara menanamnya. Nah sebelum kita tanam, nah ini kita harus, saya punya beberapa alat yang ini pisau cutter kecil ini hal yang paling vital. Pisau cutter kecil ini paling vital untuk kita alat sebagai untuk membonsai kelapa atau bongkla tadi. Nah bisa juga digunakan pisau kalau orang mau pisau operasi itu ya, jadi yang ujungnya agak runcing itu mungkin bisa beli di apotik, harganya mungkin sekitar 20 ribuan ya, 20 ribuan. Tapi saya pakai pisau yang seperti ini, yang kecil seperti ini penting selain pisau cutter yang besar juga kan. Wah ini Cleo sini, ini Cleo ini lalu nemanin saya nih kalau misalnya lagi aktivitas khususnya di workshop Bontang. Nah ini saya berikan contoh, maaf saya duduk saja. Nah ini, nah kalau kita menanam itu yang ini kan harus dibuang nih, seperti ini kita potong pelan-pelan, lakukan pemotongan pelan-pelan seperti ini kita buang. Nah kemudian yang ini kita buang pelan-pelan, pastikan pisaunya tajam dan harus hati-hati ya teman-teman, hati-hati karena kalau melukai daripada batangnya ini nanti dia akan jadi menghitam, jadi teksturnya kurang bagus walaupun nanti daunnya akan berganti. Nah ini pelan-pelan kita seperti ini. Nah ini kita buang, nanti sampahnya kita kumpulin, harus tetap bersih. Nah yang seperti ini kita potong, gunanya apa? Supaya nanti daun baru, tunas barunya akan cepat tumbuh dan mengecil. Ini harus kita lakukan pemotongan pelan-pelan. Kita lakukan pemotongan pelan-pelan ini ya, kita bersihkan. Nah seperti ini kita tarik aja, kalau yang seperti ini kita tarik. Oh di sebelahnya belum, ini kita tahan pakai jempol, ini sangat berperan ya untuk ini, supaya jangan kita tadi salah potong. Jadi jari kita harus bermain juga ini di sini. Ini pelan-pelan kita potong ke sini. Nah ini kita tarik, nggak apa-apa, tarik aja seperti ini, kemudian kita buang. Nah ini adalah program dasar daripada ini ya. Terus ini juga kita bersihkan pelan-pelan, jangan terburu-buru karena nanti kita ada gerakan-gerakan dia luka, dia tidak mati, cuman kan nanti akan menghitam. Jadi ini pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, nanti ada program. Ini hal yang seperti ini kita bisa lakukan 4 hari sekali atau seminggu sekali untuk merangsang pertumbuhan akar dan daun-daun baru. Makanya sekarang bonsai kelapa ini jadi tren sekarang, bonsai kelapa ini. Nah ini nanti ada 2 cara untuk mempercepatnya. Bentar, yang ini masih kita harus potong juga nih pelan-pelan ya, pelan-pelan karena itu daun barunya kena nanti. Nah ini pelan-pelan, makanya kita jarinya harus main ini yang satu nahan supaya jangan nanti patah di sini. Kalau patah tunas kan kita nanti nunggu lagi pertumbuhannya, kira-kira sebulan lagi baru dia mulai tumbuh. Nah ini pelan-pelan sedikit saja, nggak usah dipaksakan harus sampai ke bawah. Nah ini kita potong, kita dorong, kita buang lagi. Nah cara lain untuk mempercepat juga ini bisa kita potong yang daun gede-gede ini, yang besar-besar ini kita potong kecuali yang tunasnya ini. Nah ini nanti akan merangsang pertumbuhan akar baru di sini. Tunas baru, mohon maaf, tunas baru di sini. Nah ini teman-teman, kalau ini tumbuh tunas baru, teman-teman akan senang nih jika perlu tiap pagi pengen lihat ini, wah tumbuh nggak ya, itu yang sering terjadi kan. Nah ini kita bersihkan pelan-pelan, semua kita bersihkan ini pelan-pelan. Kalau ini nggak apa-apa, ditarik aja, nanti dia kan nggak ini. Nah, ini kita bersihkan bisa kalau misalnya kita pengen apa, tapi ini kan masih bakalan nih, masih bahan dasar sekali. Nah sekarang dari bahan tadi, maaf nih ya, semprot pupuknya. Dari bahan tadi teman-teman,
ini kan akarnya sudah gantung. Kalau kita pakai botol air mineral ini kan nggak cukup. Makanya saya coba program ini pakai pot sementara, sementara yang ada. Nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara teknik penanamannya. Nah ini teman-teman sudah saya siapkan ini pot dengan media tanamnya. Nah media tanam untuk penanaman kelapa ini banyak, bisa dari pasir nanti dicampur dengan sekam bakar atau sekam yang masak, kemudian bisa dicampur tanah yang agak lembab, nggak masalah, lebih bagus. Nah ini medianya sudah saya inikan. Nah untuk supaya menjaga kelembaban dan tetap basah, di bawahnya kita kasih ini sabut kelapa. Gunanya adalah untuk menjaga kelembaban. Saya taruh di bawah. Ini sabut kelapa ini kita ginikan. Nah ini fungsinya kan dia menyerap air dan menahan air, tapi tidak membuat basah seperti itu. Sabut kelapa ini kita buat ini supaya dia karena kelapa ini butuh air. Kelapa butuh air tapi tidak harus banjir gitu, nanti malah menyebabkan busuk akar ya, busuk akar. Makanya dijaga kelembabannya, kita bantu dengan sabut kelapa ini. Karena sabut kelapa ini, kalau sabut kelapa yang halus itu namanya kokopit. Nah banyak dijual-jual itu di toko-toko pertanian, di toko-toko tanaman, itu sekarang sudah mulai banyak orang menjual kokopit. Nah tapi kalau teman-teman punya waktu dan bisa juga mengerjakannya, sebenarnya kokopit bisa dibuat, tapi memang butuh waktu dan kesabaran. Nah kelapa yang akan kita tanam ini kan contoh tadi nih, salah satu contoh kelapa yang kita akan tanam. Program akarnya, kemudian kita tanamkan di sini. Sebelumnya kita masukkan dulu media tanamnya sedikit di atas daripada sabut kelapa. Ya, ini kita masukkan sedikit. Nah, kenapa saya pakai ini? Nih, pasti teman-teman bertanya nih, ini apa? Ini namanya plastik talang air yang biasa saya gunakan kalau misalnya saya juga untuk memprogram akar daripada bonsai. Baik itu macam-macam, ada serut, ada anting putri, beringin, kimeng juga bagus, sekarang lagi naik daun ini kimeng. Nah ini kita tanam seperti ini supaya nanti akarnya bisa panjang. Nanti kita akan expose akarnya ini pada saat nanti bonsainya sudah berumur 5 atau 6 bulan. Nanti insya Allah ini kalau subur ini akan jadi. Nah ini seperti ini. Nah tergantung kita mau nanamnya seperti ini, bisa, gini bisa. Tapi saya coba akan yang seperti ini. Ini akan saya tanam, saya masukkan akarnya untuk bisa diekspos. Nah, memang ditutup seperti ini. Nanti akarnya kan akan sampai ke bawah ini. Nanti kita bongkar, kita program lagi. Nah, inilah bonsai teman-teman. Bonsai ini adalah sebuah seni yang tak akan pernah habis, nggak akan pernah ini. Dan seni bonsai ini adalah tergantung kita mengenai style gaya untuk khususnya bonkla atau bonsai kelapa, itu tergantung teman-teman mau nanamnya terbalik atau lurus seperti ini, nanti di sini atau yang macam-macam. Saya banyak punya koleksi juga di workshop saya. Nah ini akar ini kan kita pengen, maaf saya tarik lagi, ini akar ini kan akan kita bikin seperti ini. Nah supaya akar ini seolah-olah, ini sudah saya bersihkan tapi belum saya amplas, seolah-olah akar ini mencengkram daripada batok. Nah nanti akan saya buat seperti ini. Ya, ini kita tanam dulu, kita akarnya kita masukkan. Tadi sudah kita bantu pakai sabut kelapa. Nah, pakai sabut kelapa kita tanam. Gak apa-apa, dia tertanam semua, gak apa-apa. Nanti kita buka. Ini kan akan kita buka nanti kalau sudah akarnya sudah memulai membentuk lagi, panjang lagi. Nanti akan kita program. Ini kita program akar dulu, sambari kita memprogram pengecilan daun. Ini setelah ini kita masukkan. Dia tanamnya kita masukkan, kita timbun semua. Nah, kita timbun supaya nanti ini tidak langsung jadi. Nah ini makanya harganya juga kadang sekarang dengan fenomena orang berbonsai ini, harganya untuk bonsai kelapa sekarang sudah lumayan. Bagi teman-teman yang punya waktu banyak mungkin bisa
belajar membuat ini, dan saya menerima di workshop Gontai. Siapapun silakan nanti hubungi, kita diskusi sama-sama di workshop saya. Rame-rame kita diskusi, semua untuk Indonesia. Nanti hal apapun, karena kita senang bicara anak-anak muda kreatif, anak-anak muda komunitas sering ngumpul di sini, baik itu seni, daya, ekonomi, pariwisata terutama. Waduh, Jambi ini luar biasa ya, Jambi ini luar biasa. Bagaimana kita mengajak, menghimbau anak-anak muda nih, ayo kreatif, isi kegiatan-kegiatan dengan hal-hal yang positif untuk Indonesia. Karena siapa lagi yang akan mencintai Indonesia kalau tidak kita. Nah, ini apanya kurang ya, sebentar saya ambil. Saya ambil dulu media tanamnya. Ya, ini media tanamnya. Media tanam ini bisa kita beli banyak di toko-toko, depo-depo bunga banyak. Atau kita mau buat sendiri, kita beli sekam lebih mudah. Kita campur dengan kotoran hewan, kohe namanya, yang bagus, atau kotoran sapi juga bisa. Nanti dicampur dengan sekam tadi. Nah, bagusnya sekamnya sekam masak, atau beli sekam masak per bungkus juga ada orang jualnya sekarang. Jadi sekarang itu tinggal enak kalau kita mau membuat ini bonsai, beragam jenis bonsai. Karena media tanam bonsai, untuk diketahui teman-teman, tidak semua media tanam yang ada di depo-depo penjualan bunga itu cocok. Contoh kalau kita serut ini kan adalah tanaman endemik Jawa nih, di Pulau Jawa yang paling banyak di Pulau Jawa, Bali, Lalu Sumatera kan itu endemiknya yang paling apa kan anting putri itu. Nah, nanti kalau serut waktu baru didongkel atau ditanam, kalau langsung kita kasih media yang bercampur dengan kotoran hewan, itu kemungkinan besar akan mati. Nah, itu lebih bagus media itu saja, media pasir atau media tanah-tanah biasa. Yang penting jangan juga tanah bakar. Anginnya. Ini yang membuat kita merasa sejuk di workshop saya ini. Jadi kalau pakai media tanah bakar, kalau sekam, serut, kalau serut itu kemungkinan besar mati. Mungkin ada kuman-kuman apa, saya juga kurang memahami itu, mungkin ada nanti teman-teman yang ahli lah yang bisa menelitinya itu. Akar tadi kan sudah saya sampaikan, akar ini tadi akan kita susun supaya mencengkram daripada batok kelapa. Nah, kita ganjal aja dengan batu di sini. Sementara nggak apa-apa nih. Nanti kita diam supaya dia tidak balik lagi. Nanti kita timbun lagi dengan media. Nanti dia sudah mengikut sendiri itu. Nah, ini yang ini. Kemudian yang ini kita susun lagi nih akarnya. Kita susun lagi. Saya ambil lagi batu. Kita ambil lagi batu putih untuk ganjalnya. Ganjalnya kita tanam, timbun lagi. Timbun. Nah, kemudian yang satu lagi kita ganjal lagi. Nah, ini kita program namanya akarnya, sehingga bukan sembarang harus tanam ya, seperti ngecil kan, nanti itu apa, saya yakin teman-teman akan cepat mempelajari kalau hanya untuk bagaimana mengecilkan daun. Tapi bagaimana kelapa ini, bonsai kelapa ini mempunyai nilai artistik, karena setiap seni itu orang punya tapi berbeda-beda. Nah, menghargai hasil karya itu luar biasa. Nah, inilah yang bisa kita buat untuk Indonesia. Dengan kita berbuat yang seperti ini, kita juga artinya bisa berbuat untuk Indonesia. Nah, ini nanti kita tambah tali ya, teman-teman. Tadi saya lupa, atau di steker atau dijahit gini, tapi di tali aja cukup ini. Nah, nih tanahnya masih kurang, kita timbun lagi. Nggak apa-apa ditimbun. Nah, kita tuh, tap. Nanti kalau sudah nanti bisa diekspos, nanti saya dulu ini bisa kita tanam lumut sehingga nampak kesan tua. Nah, ini khusus bonsai kelapa, bonkla. Ini lagi musim sekarang, lagi fenomenanya di mana-mana di Indonesia sekarang, orang lagi musim tentang mempelajari atau membuat bonsai kelapa. Karena
tapi bonsai kelapa ini butuh perhatian. Kita kalau untuk mengecilkan daun nanti bisa, yang penting kita rajin membelah yang yang menutupi daripada bakal tunas baru. Nah, ini teman-teman, bagaimana kita membuat bonsai kelapa. Terus taruh, nanti kalau bisa pupuk sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita lakukan pemupukan. Ya, pemupukan bisa terserah teman-teman mau pupuk, tapi jangan terlalu banyak pupuk karena dia juga akan panas nanti akarnya kalau banyak. Yang jelas bagaimana kita mengecilkan daun, memprogram daun ini sehingga bisa kecil-kecil. Seperti ini contoh, ini sudah 1, 2, 3, 4, sudah 5 daun. Paling ini daun ke-6 atau ke-7 nanti dia akan pecah sendiri. Ini sudah seperti kelapa biasa. Ini sengaja belum saya pindah. Di depan juga ada beberapa, di depan workshop saya ada beberapa ini yang sudah jadi juga, yang sudah mulai pecah daun juga. Nah, ini teman-teman, saya ikat ini supaya nanti dia tetap tidak bergoyang ya. Nah, ini plastik talang air yang saya sudah beli, sudah saya siapkan kalau saya mau buat bonsai. Nah, ini sudah siap. Nah, ini tinggal kita lakukan perawatan. Ini sekitar 4, 5 atau 6 bulan ini sudah mulai akan pecah daun. Nah, ini teman-teman, semoga ini bermanfaat apa yang saya sampaikan di hari ini, karena saya bikin konten untuk mengajak kawan-kawan semua, teman-teman semua, generasi muda, anak-anak, orang tua semuanya, karena kita orang Indonesia, kita harus sedikit berbuat yang positif menurut apa yang kita bisa, apa yang kita punya, dan apa yang kita inginkan dalam hal-hal yang positif. Semoga ini berguna. Di lain waktu saya akan membuat hal-hal yang baru, mungkin tidak hanya mengenai ini, beragam aktivitas positif, beragam aktivitas kreatif yang apapun. Channel saya ini akan saya buat channel khusus untuk itu, karena orang biasa, kami hanya orang-orang biasa untuk Indonesia. Apa yang kami buat untuk Indonesia. Jangan lupa teman-teman di like, kemudian di komen, subscribe, bunyikan belnya, dan share video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semuanya. Terima kasih atas subscribe-nya. Saya Riel Gontai menerima teman-teman semua untuk jadi sahabat Riel Gontai. Orang biasa untuk Indonesia. Terima kasih, bye-bye.